Perkenalkan, nama saya Adnan Tanjung Wibowo, yaitu salah satu pembina OSIS bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat buat kalian calon pengurus OSIS baru periode 2020-2021. Harapan Pak Adnan, semoga kalian kedepannya memberikan warna yang beda di OSIS, memberikan kreativitas di OSIS, memberikan ilmu-ilmunya untuk OSIS, memberikan hal-hal yang positif, memberikan hal-hal yang bisa menjadi panutan bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Depok. Karena apa? OSIS adalah barometer kita, barometer anak-anak sebagai contoh atau wadah siswa di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan ilmu seperti ini di bangku SMP ataupun yang masuk sekarang di SMA, mungkin besok kalian juga akan dapat ilmunya. Pak Adnan akan sedikit memberikan ilmunya, sedikit berbagi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apa sih TIK tersebut? Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? TIK yaitu sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebar informasi kepada masyarakat secara cepat dan berkualitas. Artinya, dengan adanya perangkat TIK tersebut, kita dapat dipermudah dalam mengubah. Artinya mengubah di sini, yaitu kita dapat dipermudah ketika seumpamanya ada sebuah data yang harus dirubah, itu kita dapat dipermudah dengan adanya TIK. Kemudian menyimpan data-data yang sekiranya penting, data-data yang bersifat privasi, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat. Nah, dengan adanya TIK dan media sosial yang lain, itu kita lebih mudah dalam memberikan atau berbagi ilmu kepada orang lain atau informasi kepada orang lain. Contohnya, seumpamanya kalau yang umum banget yang sering kalian lihat itu ada di grup Facebook itu namanya ICJ atau Informasi Cegatan Jogja atau Info Cegatan Jogja. Nah, di situ banyak banget informasi-informasi yang ada di Jogja. Itu karena berkat TIK tersebut. Berkat media sosial yang ada di dalam TIK tersebut. Kita bisa tahu di mana ada hal-hal yang ada di Jogja, kecelakaan, kriminalitas, bencana, dan lain sebagainya. Itu kan dengan cepat kita bisa tahu walaupun kita berada di jauh. Semuanya ada kejadiannya di Sleman. Kemudian saya berada di Bantul. Nah, dengan adanya ICJ itu kita tidak perlu kita ketemu lokasi, tapi dengan adanya itu kita bisa tahu informasinya. Itu salah satu kelebihan atau pengertian dari TIK. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi dan komunikasi itu apa sih? Tujuan yang pertama yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Artinya, gini, TIK itu mempermudah manusia saat ini. Beruntunglah kalian dan saya, generasi milenial, generasi baru yang sudah bisa memanfaatkan TIK. Contohnya, kalau Pak Adnan membuat skripsi dengan tidak ada TIK, ketika saya harus menulis skripsi dengan halaman hampir 200 halaman, akan selesai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Belum lagi kalau ada revisi, harus mengulis ulang dan sebagainya. Tapi tidak, dengan adanya teknologi seperti laptop, HP, tab dan sebagainya, itu kita bisa dipermudah dengan cepat gitu. Sebabnya ada revisi, ya udah langsung sampai rumah dirubah apa yang harus direvisi, apa yang harus dihapus, apa yang harus ditambahkan dengan adanya teknologi tersebut. Dan kita tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mengubahnya, seperti ketika kita menulis sebuah skripsi. Itu salah satu untuk memecahkan masalah kita. Yang kedua yaitu membuka kreativitas. Nah, arti kreativitas di sini seumpamanya ada yang hobinya menggambar. Dengan adanya teknologi,
kita lebih cepat dalam menggambar, mendesain, desain baju, desain rumah, dan sebagainya. Itu kan menyalurkan kreativitas kita, meningkatkan efektivitas. Harusnya kalau tidak ada teknologi itu selesai 1 minggu, tapi dengan adanya teknologi 2 hari, 1 hari bisa selesai. Itu kan kelebihan dari teknologi gitu loh. Tuh. Kemudian efisiensi dan dalam aktivitas manusia. Itu salah satu tujuan dari kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, Pak Adnan, apa sih kelebihannya TIK atau kegunaan TIK kalau di bidang organisasi? Sebenarnya TIK itu sangat banyak banget manfaatnya kalau salah satu bidang TIK di lingkup organisasi. Satu, dalam penyimpanan data, organisasi OSIS itu pastikan banyak data-data yang harus disimpan. Contohnya proposal, kemudian ada surat-surat, kemudian ada kayak dokumen-dokumen foto, gambar, video kegiatan yang sudah berlalu. Itu kan dengan adanya TIK, kita bisa manfaatkan TIK, kita bisa menyimpan data-data itu dengan baik, dengan rapi. Kemudian ketika kita membuat sebuah proposal, kita akan dipermudah dengan cepat gitu. Tanpa harus menulis tangan, tanpa harus ditik kalau salah atau dihapus, tapi dengan ada teknologi tinggal ketik, di print. Itu kelebihan teknologi. Nah, selain itu untuk memudahkan kita dalam memberikan informasi, seumpamanya SMK kita itu lagi ada kegiatan apa sih? Ada kegiatan class meeting, ada kegiatan seumpamanya penyuluhan dari Puskesmas, kemudian ada informasi tentang ulang tahun sekolah. Nah, dengan adanya teknologi itu dan kita memanfaatkan media sosial yang ada, kita bisa dengan cepat memberikan informasi kepada orang lain. Gitu. Semuanya orang lain yang sekolah lain nggak tahu, dengan adanya teknologi kita bisa menyalurkan informasi itu. Oh, bahwasanya SMK Depok itu lagi ada acara. Oh, SMK 1 Depok itu lagi ada kegiatan gitu. Wah, berarti informasi di SMK 1 Depok itu sangat lengkap banget gitu. Itu salah satu keunggulan kita dalam memanfaatkan sebuah teknologi gitu. Dan TIK itu sangat luas banget gitu. TIK itu bisa dikategorikan seperti laptop, HP, tab, dan lain sebagainya. Kemudian kalau media sosial yang ada di dalamnya itu seperti apa gitu. Kemudian apa ya? Selain itu, dengan adanya TIK ini, kita semua itu akan lebih gampang dalam berkomunikasi gitu. Berkomunikasi seperti apa? Seumpamanya kita mau menyelenggarakan sebuah eventnya sifatnya eksternal untuk keluar. Nah, dengan adanya teknologi itu kita bisa menginformasikan ke sekolah-sekolah lain, bisa memanfaatkan media sosial WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter, web sekolah, dan sebagainya, tanpa harus kita ke sekolahnya. Itu kan sebuah kenikmatan dengan adanya sebuah teknologi gitu. Tapi dengan catatan gini, teknologi itu bisa membantu kita untuk berkembang, bisa membunuh kita. Tinggal kita memanfaatkannya seperti apa gitu. Kalau kita memanfaatkannya dengan hal yang positif untuk menyalurkan bakat, untuk hal-hal yang sifatnya memberikan informasi yang positif ke orang lain, itu pasti akan memberikan dampak yang sangat baik buat kita. Tidak ada ruginya teknologi itu. Tapi kalau kita memanfaatkan teknologi dengan hal yang negatif, pasti akan membunuh kita. Gitu. Jadi teknologi itu ibaratkan sebuah pedang. Suatu saat ya akan bakalan membunuh kita kalau kita tidak baik dalam mengendalikannya gitu. Selain itu, dengan adanya teknologi ini, kita itu membuat biaya yang digunakan itu lebih irit gitu. Seumpamanya, kalau kamu mau memberikan informasi ke orang lain, ke sekolah lain, dengan adanya teknologi, kamu tidak perlu biaya bensin, biaya makan, biaya apalah dan sebagainya. Cukup kalian biaya kuota aja lah paling, atau internet mungkin di sekolah ada wifi gitu. Itu kan lebih irit gitu. Biaya pun bisa dikendalikan. Beda sama kalau kita tidak ada teknologi, kita mau ngirim surat ke sekolah lain, kita harus menulis, nyiapin kertas,
terus transportnya, apalagi kalau SMK Depok sampai ke Turi sana kan jauh, itu kan biayanya tambah gitu. Tapi dengan teknologi, waktunya lebih cepat, biayanya lebih murah, kemudian lebih efektif dan lain sebagainya. Itu kan memudahkan kita dalam melaksanakan sebuah program. Itulah kelebihan dari sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kedepannya Pak Adnan berharap dengan adanya TIK ini, sekolah kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, teknologi fasilitas yang ada di sekolah dimanfaatkan dengan baik. Untuk apa? Untuk memajukan sekolah kita, untuk memajukan perkembangan yang ada di SMK kita ini dengan baik organisasi, OSIS, PMR, TONTI, DA, dan lain sebagainya. Itu fungsi dari teknologi ya. Harapan Pak Adnan, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tidak memanfaatkan teknologi yang tidak baik, supaya apa yang kita berikan yang baik itu akan berdampak baik buat kita semua. Itu sedikit informasi dari Pak Adnan, sedikit ilmu dari Pak Adnan. Semoga kalian yang melihat, semoga kalian yang mendengarkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Adnan. Apabila ada salah kata perbuatan, Pak Adnan minta maaf. Semoga kondisi yang seperti ini, pandemik seperti ini segera berlalu, kita bisa menjalankan program-program sekolah lagi, bisa ketemu Pak Adnan, bisa ketemu dengan pembina-pembina yang lain, kita kerjasama lagi, kita kembangkan kreativitas kita bersama-sama. Terima kasih dari Pak Adnan. Apabila ada salah kata perbuatan, Pak Adnan minta maaf.